OMK yang terkasih dan umat Allah yang terkasih. Saya Romo Apolonius Basuki, Pastor Paroki Santo Andreas Margo Agung. Dalam video ini menampilkan sejarah paroki, perkembangan paroki. Di dalamnya ada kenangan, ada perjuangan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kepada OMK yang terkasih, selamat merayakan TYD yang kedua tahun 2026. Masa mudamu digunakan untuk memuliakan Allah. Saya berharap video ini menjadi juara 1. Tetapi kalau tidak menjadi juara sesungguhnya dalam kehidupan nyata, OMK tetap setia sebagai orang Katolik sampai mati. Kerinduan akan tempat ibadah yang layak mendorong para tokoh umat untuk bergerak. Dengan gigih, mereka menagih janji kepada instansi transmigrasi agar mendapatkan lahan untuk membangun sebuah gereja. Usaha itu tidak sia-sia. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3/4 hektar di Blok C diberikan kepada mereka. Dengan swadaya dan bantuan sebagian dana dari keuskupan, bangunan gereja semi permanen berhasil didirikan sekitar tahun 1962 sampai 1963. Meskipun belum diberkati, umat sudah tak sabar merayakan misa kudus di dalamnya. Setelah musyawarah, para tokoh dan ketua kring menyepakati nama pelindung gereja ini yaitu Santo Andreas Rasul. Sang Rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus dan yang dengan rendah hati menjawab panggilan itu. Lalu pada tanggal 27 Juni 1964, tepat 3 tahun setelah kedatangan rombongan transmigran pertama, Gereja Stasi Marga Agung diresmikan oleh Bapak Uskup Hermelin Gentiaras SCJ. Seiring waktu, komunitas iman Katolik tidak hanya tumbuh di Marga Agung. Seperti api yang menyambar ke seluruh penjuru, benih iman itu tumbuh di berbagai pelosok wilayah Lampung Selatan. Salah satunya Gereja Santa Maria Stasi Marga Lestari yang terletak di Desa Marga Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Umat Katolik perdana pada saat itu termasuk keluarga Bapak Karyo, Bapak Wito, Bapak Wongso Karno, dan Bapak Badri. Pada tahun 1963, jumlah keluarga Katolik bertambah dengan kedatangan keluarga dari Sendang Seno, yaitu keluarga Bapak Harjo Dimulyo, Bapak Guru Kirin, dan Bapak Reso Utomo. Jemaat perdana ini mengalami perjuangan karena belum memiliki tempat ibadah sendiri. Mereka merayakan perayaan Ekaristi di Stasi Marga Agung selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1962 sampai 1967. Lalu para umat berinisiatif untuk membangun sebuah gereja yang diawali oleh 3 tokoh yaitu Gerjurius Harjo Susanto, Reso Utomo, dan Tukirin Siswo Sumarto. Pada tahun 1968, gereja ini mulai dibangun. Bapak Kirin Siswo Sumarto, seorang veteran perang, memimpin proyek pembangunan gereja sederhana tersebut dan juga menjabat sebagai ketua stasi pertama. Sebelum pembangunan gereja, Bapak Reso, Bapak Harjo, dan Bapak Tukirin berunding tentang nama pelindung gereja. Disepakati nama pelindung gereja adalah Santa Maria, yang terinspirasi dari Gua Maria Sendang Seno. Bangunan gereja perdana itu hanya bertahan hingga 6 tahun. Pada tahun 1974 sampai 1975 diadakannya renovasi pertama. Lalu pada tahun 1098 dibangunlah gereja baru yang dibawa pimpinan Romo Sarinto. Desain gereja saat ini yaitu model semi joglo yang bermakna gereja terbuka bagi siapa saja. Gereja Santo Fransiskus Xaverius Stasi Jatimulyo Perdana. Gereja ini terletak di dalam lingkungan Perumahan Jatimulyo Perdana, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 1968, menandai awal perintisan gereja Katolik di wilayah Jatimulyo. Pada masa itu, jumlah umat Katolik masih sedikit,
dan mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti perayaan Ekaristi, seperti di Wekandis, Kedaton, atau bahkan ke Katedral Tanjung Karang. Dengan semangat kebersamaan, umat perlahan mulai membangun kehadiran iman Katolik di wilayah tersebut. Pada tahun 2016, keluarga Bapak Fransiskus Saverius Wakidi dan Ibu Agnesiam berinisiatif untuk menyediakan tempat ibadah yang lebih layak. Setahun kemudian, pada tahun 2017, gereja baru selesai dibangun dan diberi nama Gereja Santo Fransiskus Saverius, yang diambil dari nama baptis Bapak Fransiskus Saverius Wakidi. Lalu pada tahun 2019, gereja ini diresmikan sebagai stasi. Gereja Santo Yusuf Stasi Sukadamai berlokasi di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 1972, Romo Franken membeli sebidang tanah. Di tahun yang sama pula, umat menghadapi situasi sosial yang sulit. Mereka mendapatkan penolakan peribadatan dari masyarakat setempat, bahkan melibatkan aparat desa. Mereka harus bertahan dan terus melakukan pendekatan hingga tahun 1983 ketika mereka berhasil mengajak para tokoh agama dan aparat desa untuk bermeditasi demi mendapatkan kebebasan beribadah. Setelah pembangunan pertama di tahun 1972, Stasi Santo Yusuf mengalami pembangunan kedua pada tahun 2015 sampai 2016. Secara kronologis, Stasi Santo Yusuf Sukadamai pertama kali masuk dalam karya pastoral paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton pada tahun 1969. Namun, karena jarak antara Kedaton dan Sukadamai yang dianggap terlalu jauh, uskup membuat kebijakan untuk memindahkan karya pastoral, yaitu pada tahun 1985, karya pelayanan dipindahkan ke paroki Hati Kudus Metro, dilayani oleh Romo Jo, Romo Suroyo, dan Romo Suwar. Dan pada tahun 2005, Paroki Marga Agung berdiri di antara Paroki Metro dan Paroki Kedaton. Dan pada 20 April 2016, Stasi Santo Yusuf Sukadamai resmi masuk dalam karya pastoral Paroki Marga Agung. Gereja Santo Aloysius Stasi Pendowo yang berlokasi di Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada awalnya, umat Katolik asli di desa ini hanya terdiri dari 2 kepala keluarga, yaitu keluarga Petrus Samulyo dan Yusuf Sulam. Lalu, karena banyaknya warga sekitar yang tertarik dan ingin mengikuti pelajaran agama, pada tahun 1971 sempat terjadi baptisan massal. Beberapa tahun setelah baptisan massal, banyak dari umat Katolik pindah tempat atau pindah tempat tinggal. Akibatnya, sekitar tahun 1708 sampai 1979 hanya tersisa sekitar 15 kakak saja. Awalnya, sejak tahun 1971, lingkungan ini menginduk langsung ke Katedral Kristus Raja. Lingkungan ini kemudian menjadi bagian dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton sekitar tahun 1979 sampai 1980. Tidak lama kemudian, lingkungan ini diberi nama Stasi Santo Aloysius Pendowo dengan nama Stasi Pendowo yang mulai dikenal sekitar tahun 1982. Pada tahun 1971, kapel telah dibangun dengan menggunakan papan. Lalu, renovasi pertama terjadi pada tahun 1991. Kapel papan direhab pertama menggunakan batu bata, dipimpin oleh Romo Paul dan Romo Toto dari Paroki Kedaton. Lalu, stasi ini melakukan renovasi kedua pada tahun 2013 sampai 2014 pada saat masa Romo Hendri bertugas. Pada tahun 2014, Gereja Santo Aloysius Stasi Pendowo diberkati oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Pemberkatan ini penting karena sejak awal, gereja belum pernah diberkati secara resmi. Momen pemberkatan ini dihadiri oleh umat dari hampir seluruh stasi di Paroki Marga Agung. Gereja Stasi Purwotani. Desa Purwotani ini terbentuk sekitar tahun 1984. Pada awal tahun 1990-an, kunjungan pastoral mulai dilakukan oleh imam seperti Romo Peco dan didampingi oleh katekis yaitu Pak Puspa Yuwono. Sejak awal hingga saat ini,
umat di Stasi Purwotani belum memiliki bangunan gereja permanen. Oleh karena itu, semua kegiatan ibadah dan perayaan Ekaristi dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah umat. Hingga akhir tahun 2021, lingkungan ini masih menjadi bagian dari unit pastoral Jati Baru, sebagai lingkungan dari Stasi Bergen. Barulah pada awal tahun 2022 telah dipindahkannya untuk menjadi bagian dari paroki Marga Agung. Lingkungan ini ditetapkan sebagai Stasi Santo Petrus Purwotani oleh Romo Pilipus Suroyo. Pada tanggal 26 Februari 2026, di Stasi Purwotani melakukan kegiatan peletakan batu pertama. Ini sebagai tanda akan dibangunnya gereja dalam waktu dekat. Gereja Tritunggal Maha Kudus, Stasi Rejomulyo. Gereja ini terletak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Bermula dari pasangan perantauan dari Jawa Tengah, yaitu Bapak Risman dan Ibu Jan Lafre, atau yang dikenal dengan Ibu Rasmani. Pada tahun 1966, menjadi cikal bakal berkembangnya gereja Katolik di Rejomulyo. Pada awalnya, hanya ada satu keluarga Katolik, yaitu keluarga Bapak Sutrisno. Perkembangan umat kemudian tumbuh pesat karena dampak dari pemberontakan PKI. Banyak warga yang semula beragama Islam, pindah dan mencari perlindungan keamanan di dalam gereja Katolik. Selain tujuan keamanan, mereka juga mendapatkan bantuan dari gereja yang menyebabkan jumlah umat berkembang pesat. Pada saat itu, umat belum memiliki gereja, sehingga umat Katolik beribadah di rumah Bapak Kepala Desa dengan didampingi oleh Pastor Franken. Pada tahun 1970, gereja Katolik mulai didirikan bersamaan dengan pembangunan masjid. Gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini memiliki toleransi yang tinggi. Hal ini tidak hanya terlihat dari latar belakang keluarga pendiri desa, tapi juga ketika warga secara bersama-sama iuran untuk membangun gereja dan masjid. Stasi Waigali. Di tengah perkebunan karet yang lebat, umat Katolik berjuang mendirikan kapel yang awalnya berdinding bambu, beratapkan anyaman daun kelapa. Bertahun-tahun mereka bertahan, hingga pada Natal tahun 1999 berdirilah dengan resmi Gereja Santo Yohanes de Brito, Stasi Waigali, yang letaknya berada di Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Di Sindang Sari, seorang tokoh bernama Bapak Laurentius Sastro Wirono Sukabjo yang datang dari Kulon Progo pada tahun 1949 menjadi perintis iman bagi masyarakat setempat. Dimulai dari ibadat di rumah-rumah umat yang hanya dihadiri 3 hingga 5 orang. Komunitas itu perlahan tumbuh pada tahun 1967. Lalu berdirilah Gereja Santo Stefanus Stasi Sindang Sari, dan bangunannya masih berdiri kokoh hingga hari ini. Kita juga bersyukur kepada Allah menyambut 100 tahun Gereja Lampung. Benih iman Katolik di Lampung terus ditaburkan, terus dipupuk, dan Allah memberi pertumbuhan. Mari kita selalu bersyukur, menjadi berkat untuk sesama dan alam semesta, agar nama Allah dimuliakan dan kita mengalami kebahagiaan selama hidup di dunia dan pada akhirnya sampai kepada surga. Selamat berjuang OMK, I love you, Tuhan memberkati kita. Amin.